Nah, sekarang kita masuk ke TOEFL Review Exercise Skill 1 to 25. Jadi, exercise ini merupakan exercise review. Review semua skill yang sudah dipelajari. Karena kita udah belajar sampai skill 25, jadi ini reviewnya dari skill 1, dari yang awal banget sampai skill 25 yang kemarin terakhir kita pelajari. Oke, so let's just get started with question number 1. Yuk, kita mulai dengan question number 1. Flying Swag D, User A, Kaizo D, oke. Tresa D, Axel A, oke, ada yang jawab A. User tadi A juga, oke. Ampas A juga, oke. Ada beberapa yang jawab D, ada yang jawab T. Took off, alright. Kin A, oke. Kaizo A. Oh, Eding Miss, nah ganti jawaban Flying Swag. Oke, boleh. Ayo, sebelum dikunci nih, ada yang mau ganti jawaban lagi gak? Jadi ke A semua. Tadi awal-awal D, ada 3 orang, 4 orang. Terus terakhir-terakhirnya A semua. Gak lihat it-nya. It? Took it off. Oh, Thank you, Axel, for the orange heart. Oke, kita coba cek ya. On December 17, 1903, the flyer blah 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 near Kitty Hawk, North Carolina, with Orville Wright as pilot. Oke. Kalau kita lihat di soal nih, nggak ada yang berbentuk verb, ya kan? Nggak ada satupun yang berbentuk verb di sini, ya kan? Nggak ada. Ini semuanya near Kitty Hawk, North Carolina. Ini adalah object of preposition near. Kemudian with or feel juga masih adverb, object of preposition. Maka belum ada verb. Subjeknya ada the flyer ya. The flyer ini subjek. The flyer adalah subjek, tapi di sini di semua for the rest of the sentence ini belum ada verb. Maka di sini kita butuh verb. Ya kan, butuh verb sesudah subjeknya. Nah, kita carilah yang berbentuk verb dari pilihan A sampai D. Yang mungkin yang mana? Yang A satu-satunya ya. Ya, the answer is A. Yang ini it took off, nggak bisa ada it, ada subjek nih. Subjeknya kan udah ada di soal. Kemudian taking off, verb ing jadi verb, nggak bisa, harus ada to be. Nggak ada to be-nya nggak bisa ya. Maka ini juga nggak bisa, salah. Kalau yang ini took it off, nah ada the flyer took it off. Took apa? Took it off apa? Harusnya took off aja, right? Jadi ya, the answer is A. Oke, kita lanjut ke question number 2. What do you think? Number 2? Smiley D, user B. Oke, beda jawaban nih. Sunflower D, oke. Kin B katanya, tapi dia nggak yakin. Teresa B juga, oke. B dan D, oke. B itu ada made, D itu ada make them. Oke, oh ada A juga. Ampas jawab A, oke. Kaizo B. Oh, Muhammad Ihsan A. Okay. Jadi ada yang some of you answered A, B, and D, but no one answered C ya. Belum ada yang jawab C. Alright, so let's check for number 2. Comets are relatively small celestial bodies, blah blah blah, up chiefly of dirt and icy materials. BBN. Alright, let's see. Jadi udah ada subject verb belum? Udah. Comets dan are, right? Comets adalah subjek, kemudian are adalah verb. Comets are relatively small celestial bodies, bla 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 bla. Jadi di akhir ini udah nggak ada lagi yang berbentuk subjek verb. Ada nggak ya? Relatively small celestial bodies. Ya, nggak ada lagi ya. Jadi hanya subjek verbnya hanya ini aja. Comet subjek, are ini verb. Nah, kalau kita lihat pilihannya nih.
Kalau misalnya kita pilih yang A, make, ya tadi ada juga yang jawab A. Make ini kan verb one, iya kan? Kalau verb one itu di dalam kalimat tidak ada fungsi lain dari verb one selain kata kerja gitu. Kalau ada verb one dia pasti sebagai kata kerja. Maka jawabannya bukan A. Kenapa? Nggak bisa karena subjeknya yang mana gitu. Jadi double verb jadinya kan. Ya jadi yang A nggak bisa. Oke? Tadi yang untuk tadi jawab A ya. A nggak bisa. Kemudian bagaimana dengan B? Made. Bisa nggak? Bisa jadi. Karena made ini bisa jadi dia verb 2, bisa jadi juga dia verb 3. Tapi kalau verb 2 nggak mungkin, nggak boleh dia verb 2. Kenapa? Karena kalau verb 2 dia pasti berfungsi sebagai kata kerja. Kata kerja kan udah ada nih, gitu. Ya, jadi made sebagai verb 3 bisa. Nah, made ini kan bisa jadi dia verb 2, bisa jadi dia verb 3. Kalau verb 3 gimana? Bisa. Kalau dia verb 3, maka dia berfungsi sebagai kata sifat atau adjective. Right? Maka yang B boleh. Oke, what about C? They make. Ada subjek baru, ada subjek dan verb baru berarti. Yang C ini ada subjek dan verb baru. Kenapa nggak boleh dipilih? Karena tidak ada konektor. Gitu. Kalau misalnya ada subjek verb baru, berarti kan ada dua klausa dong. Kalau ada dua klausa harusnya ada konektor lagi gitu. Sementara kan nggak ada nih, berarti nggak bisa. Yang C juga nggak bisa dipilih, yang ini salah. What about D? Make them. Sama dengan yang A. Ya kan? Yang D ini sama intinya dengan yang A, sama-sama ada verb one di sini. Gak bisa. So the answer is B. Ya, the answer is B ya. Jawabannya yang B. Gimana? Aman nggak number 2? Number 2, the answer is B. Gimana? Aman, Miss? Oke, nggak paham. Apanya yang nggak paham? Apanya yang nggak paham ngelancar lanjut, Miss? Oke, lanjut ya. Tapi ada yang masih belum paham. Gimana? Yang mananya nggak paham? Aman, Miss. Oke, yang lain aman. Aman, Miss. Lanjut, Miss. Aman. Oke. Aman ya? Kapan? Oh, oke. Kapan saat menganggap are itu verb, Miss? Kapan saat menganggap are itu verb, Miss? Are itu selalu verb. Selalu. Dia selalu kata kerja. Jadi kalau pertanyaannya ini seperti ini, kapan saat menganggap are itu verb? Berarti ada masanya dia tidak verb gitu ya? Tidak ada masanya dia tidak verb. Dia selalu verb. Jadi kalau kalian ketemu to be, is, am, are, was, were di dalam soal, di dalam kalimat, dia pasti verb. Pasti. To be itu selalu verb, betul Kaizo. Auxiliary verb, iya. Jadi tidak ada masanya dia tidak jadi verb ya, dia selalu verb. Oke? Kok made, Miss? Oke. Made di sini adalah verb 3. Past participle yang fungsinya sebagai adjective, bukan sebagai verb ya. Jadi gini, comets are relatively small celestial bodies made up chiefly, yang dibuat gitu. Jadi made di sini adalah kata sifat gitu. Adalah kata sifat yang memodify si celestial bodies-nya. Jadi celestial bodies ini made up chiefly of dirt gitu. Yes, pasif ya. Jadi tapi dia fungsinya sebagai kata sifat di sini ya. Ya, jadinya bentuk pasif. Bermakna pasif gitu. Bermaknanya pasif. Gitu. Ya, jadi celestial bodies ginilah bentuk aslinya itu celestial bodies which are made up chiefly. Ya, jadi oke Bu Tunen, terima kasih untuk flowernya. Gitu ya. Paham nggak? Ya, jadi bentuk aslinya itu which are made up. Which are-nya udah di reduce. Jadilah made up chiefly. Oh, saya baru gabung Kak. Oke, thank you. Oke, semoga paham ya. Got it. Oke, Axel, thank you. Ya, udah kita lanjut ke number 3 ya.
Number 3. Sunflower udah jawab ya? Si, oke. Scissors juga si. Kin si. Hayfin si, oke. User si. Flying Squack si. Tresa si, oke. Si semua? Ada lagi jawaban lain? Saya benar-benar kasih kalian waktu untuk menjawab dulu ya sebelum dibahas. Coba kalian pikirin dulu gitu. Dibaca dulu, difahami, ditelaah kalimatnya kira-kira apa. I give you time to think first sebelum kita bahas. Ampas di, oke. Aku di deh pakai feeling dulu aja. Oke, boleh. Mana tahu feelingnya benar ya. Ya, ketika kerjain soal TOEFL tapi jangan pakai feeling ya. Feeling kita itu nggak selalu benar loh. Tapi jadi pilihan terakhir boleh. Ketika kalau misalnya udah bener-bener mentok, udah pakai semua ilmu yang dimiliki, tetap nggak tahu jawabannya, ya udah terakhirnya deh jadi the last option ya. Feeling itu jadi the last option aja gitu. Si dua klausa ya kayaknya. Oke. Si karena kepunyaan. Oke. Terbagi dua kubu nih kalian. Ada yang jawab si, ada yang jawab di. Dan kayaknya jumlahnya imbang gitu, yang jawab si sama jawab dia. Yang si whether Saturns, yang di whether Saturn is a. Oke. I get it. Alright, let's see. Researchers have long debated about blah 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 moon titan contains hydrocarbon. Nah, contains-nya bisa baca 2 kali. Contains. Oke. Researchers ini adalah, ya betul ya, yang tadi bilang ini 2 klausa, betul. Ini 2 klausa. Researchers ini adalah subject. Have adalah verb. Kemudian kenapa ada 2 klausa? Karena ada verb one nih di sini. Ada contains. Contains ini kan verb one. Jadi kalau kalian ketemu verb one di soal, dia udah pasti verb. Jadi verb one itu tidak ada fungsi lain selain verb. Oke? Jadi verb one itu jadi si contains ini adalah verb one dan pasti dia udah jadi verb gitu ya. Nah, maka ada 2 verb nih. Kalau ada 2 verb, yang satu have ini miliknya si researchers, ya kan? Terus ada contains, ada verb satu lagi. Nah, berarti kalimat ini punya 2 klausa. Kalau dia punya 2 klausa, artinya apa? Kita butuh konektor, right? Nah, di sini kalau kita lihat di soal belum ada konektornya. Nah, yang ada konektor dari pilihan A sampai D yang mana? B, C, D. Ya kan? Berarti yang A kita bisa eliminasi. Oke, we can eliminate option A. Alright, nah berarti gini, si contains ini adalah verb one. Maka di depannya ini kita butuh konektor dan subjek. Nah, atau bisa jadi moon titan ini udah subjeknya gitu, atau moon titan ini bagian dari subjek gitu. Tapi kalau kita lihat di pilihan kan tidak ada yang berbentuk konektor saja. Ya kan? Yang adanya whether it is, whether Saturn is. Oke, berarti kita butuh konektor dan bagian dari subjek. Nah, moon titan ini udah bagian dari subjeknya gitu. Oke, kalau kita pilih yang B, nggak bisa karena ada is. Ada verb is di sini. Nih. Sementara kita udah ada verb kan, contains. Gitu. Terus berarti otomatis D juga salah kan? D juga ada is-nya nih. Iya, jawabannya sih. Jawabannya sih. Jadi gini, about weather. Nah, weather jadi konektor ya. Weather ini jadi konektor. Terus Saturn's moon titan. Nah, Saturn sini lihat bentuknya ada apostrof S. Ini berarti bentuk apa? Bentuk posesif, kepemilikan, ya kan? Saturn's moon titan. Saturn's moon gitu. Saturn's moon titan. Bulannya si Saturnus yang namanya Titan contains, mengandung hydrocarbon oceans or lakes. Alright. Nah, jadi polanya adalah subject verb, konektor subject verb gitu. Aman ya? Get it? Number 3. Ya, yang tadi, oh no, my feeling salah.
Iya, makanya jangan pakai feeling ya. Oke, yang tadi jawab di tadi soalnya lumayan nih yang jawab di tadi. Yang tadi jawab di paham ya? Kenapa yang disalah ya? Whether itu apakah gitu. Researchers have long debated. Jadi para peneliti have long debated, sudah berdebat panjang mengenai apakah gitu. Whether di sini artinya apakah, mengenai apakah bulannya Saturnus yang namanya Titan mengandung hydrocarbon ocean atau lakes gitu. Jadi maksudnya hydrocarbonnya itu dari ocean. Ocean itu samudra atau dari danau gitu. Paham ya? Oke, origami good. Kalau secara arti dia juga salah, Miss. Masa Saturnus itu bulan? Whether Saturn is a moon Titan. Oh iya, oke. Secara arti juga salah ya. Saturnus itu bukan bulan ya. Saturn is a moon jatuhnya. Ya harusnya Saturn's moon, bulannya Saturnus. Yes, oke. Ya gitulah. Kalau misalnya nggak paham secara grammar, coba diterjemahkan nih, nyambung nggak gitu ya. Lanjut, Miss. Oke. Ya, yuk lanjut. Waduh, udah tengah 10 aja, guys. Yuk, number 4. Kita selesaikan sampai number 10, terus kita istirahat ya. Then we're gonna end the live stream for this morning. Number 4 D, sunflower. D, oke, ada lagi nggak yang mau coba jawab? Ayo. I give you time to think and answer first before we discuss. A. Number 4, butuh adjective, ini mah abrasif. Alright. A, B, A. Oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Tadi sunflower D ya. Oke. Jawab D juga. A, oke. Mostly says A. Nggak tahu jawabannya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Dengar aja dulu ya. Kalau nggak tahu, simak aja. Nanti kalian pasti makin tahu kok gitu. Semakin sering disimak, semakin sering disimak. Nggak mungkin the abrasively action. Ya. Oke. Dah. A needs adjective not adverb. Ya, oke. The abrasively action, ya. Ketika kita baca aja kita udah langsung ini ya. Yang feelingnya kuat harusnya langsung tahu ini aneh gitu. Abrasively action gitu. Yang A jawabannya. Ketika kita baca aja udah langsung kelihatan kalau abrasively itu salah, ya nggak tepat di sana. Abrasively adalah adverb, ya kan? Adverb, dia memodify si action. Action ini kata benda, oke? Adverb tidak bisa memodify kata benda. Abrasively action nggak bisa. Yang memodify kata benda adalah adjective. Harusnya abrasive action. Jadi actionnya itu bersifat abrasive. Alright, jadi kita butuh adjective di sini, which is abrasive, bukan abrasively. Ya, the answer is A. Oke ya, jadi the abrasive action. Buset, pada pintar-pintar semua di sini. Iya kan, pintar-pintar kan mereka emang. Oke, aman ya. Oke, lanjut number 5 then. Iya, bentar. Under pressure. Nah, tuh. Ini juga langsung ketika membacanya juga langsung kelihatan salah ya. A miss ways, ya oke. Ya, number 5 ini gampang lah.
There are two way. Kita baca pertama aja udah langsung kelihatan salahnya. There are two ways harusnya. Ya jamak betul. Ada two. Ya kata kuncinya adalah two. Two ini kan jamak, lebih dari satu. Maka benda sesudahnya harus jamak gitu. There are two ways. Ya, semoga kalian ketemu soal-soal kayak gini ya di TOEFL ya. Mudah banget ya. There are two ways. Nah, dua cara. Caranya jamak ya udah pakai S gitu. Oke, lanjut number 6. C, oke. Be used. Kika C juga, oke. Arsen C, oke. Axel C, Sehat C, N C, passive be used, oke. Kin used, alright. Sunflower C. Oh, C, oke. Saya ikut-ikut ya. Iya, nggak apa-apa, Nus. Ikut-ikut dulu aja. Nanti semakin sering ikut-ikut semakin bisa pasti. Oke, ya semuanya jawab sih. Betul. That's correct everyone. Yay. Kenapa? Kenapa yang si ya, iya. Jadi ini ada bentuk to be, right? Ada bentuk to be. Nah, jadi bentuk to be ini kan salah satu bentuk to be. Jadi kalau bentuk to be ya kurang idimis, yes. Jadi kalau ada bentuk to be diikuti kata kerja, oke. Kalau bentuk to be diikuti kata kerja, maka kata kerjanya itu harus verb 3 atau verb ing, antara yang dua itu. Sementara uses ini verb 1, nggak bisa. Ya nggak bisa. To be ketemu verb 1 nggak bisa. Antara verb ing atau verb 3. Nah, to be musuhan sama verb 1. Betul, Kaizo. To be musuhan sama verb 1, dia musuhan juga sama verb 2. Yang dua itu nggak bisa, mereka nggak boleh ketemu ya. To be nggak boleh ketemu sama verb 1, nggak boleh ketemu sama verb 2. Yang dua itu mereka musuhan. Nah, jadi to be itu temennya sama verb ing sama verb 3. Gitu. Ya kan? To be itu temenannya sama verb ing atau verb 3. Sementara di sini uses. Nah, kalau kita lihat maknanya, jadi kan of bright light can sometimes bisa kadang-kadang gitu digunakan. Dia memiliki makna pasif. Maka to be plus verb 3. Be used. Gitu sih. Oke? Aman ya, number 6. Lanjut number 7. Sampai nomor 10 ya, kita selesaiin sampai nomor 10 terus udah. We're gonna end the life after that. 7 nggak kompak harusnya climb biar semua kata kerja. Oh oke, ada yang nggak kompak di sana ya. D, oke, 7 C to jump, swim, climb. Climbing ya itu jadi C, oke. Ya, C semua. Ya kalian udah pinter-pinter lah ya. Wah, kita nggak usah belajar lagi kali ya. Oke, coba kita bahas ya. Jadi salmon migrations may include having to jump up waterfalls, swim up rapids, or climbing fish ladders at dams. Ya, ada kata hubung or, ya koordinat konektor ya kan? Ada koordinat konektor or. Nah, lihat. Or ini jangan kenapa? Fish ladders apa ya fish ladders? Oh, ladders itu tangga. Climbing fish ladders. Tangga ikan ya, kali ya. At dams, di dam. Ini kan climbing nih. Climbing itu memanjat tangga. Ya mungkin ada lah ya tangga ikan gitu ya. Ladders itu tangga. Jadi or di sini menghubungkan apa? Menghubungkan jump up waterfalls, swim up rapids, sama climbing. Nah, kita lihat nih, yang dua ini udah benar, ini yang jadi patokan kita. Karena yang dua ini kan nggak digaris bawahi, berarti dia benar. Nah, yang dua ini yang jadi patokan kita ya. Jump di sini verb 1,
Swim di sini verb one, sementara climbing di sini verb ing gitu. Lagi pula dia ini nyambung dari to yang ini loh. Having to. Jadi having to jump, having to swim, dan having to climb harusnya. Itu kan sesudah to diikuti base form harusnya kan. Jadi climbing is supposed to be climb. Ya, climbing di sini harusnya climb. Oke? Or climb fish ladders at dams. Bisa diperkecil lagi. Di dam itu biasanya dibikin tangga buat ikan migrasi. Nah, itu. Nah, yang paham nih. Si R ini udah paham berarti dia tahu. Ini sudah kelihatan klaimnya Miss. Oh iya, sorry ya. Nih. Nah, tuh. Gini. Nah, Miss arahin ke arah sini aja ya, biar kalian kelihatan nih. Jadi, to jump up waterfall, swim up rapids, or climb fish ladders gitu. Tangga ikan. Ada tangga gitu ya di dam ya untuk ikan manjat gitu, bermigrasi kata si R. Oke, thank you penjelasannya R. Climb up, jump up waterfall, swim up rapids, or climb up fish. Oh ya, bisa. Climb up, oke, supaya dia sama dengan yang lain ya. Dan lagi pula ada kok climb up, jadi dia menaiki, memanjat ya. Oke, bisa. Oke lah ya, climb up. Oke, number 8. Ya, lanjut. Oke, next Miss. Oke, ya, number 8. Dian di, Kika di, Kaizo di, Axel di. Oke, di Miss janggal, aneh gitu ya, karena janggal aja. Di, oke, apa tuh di? It's okay, janggal. Berarti pakai feeling nih, karena jawabnya janggal. It's jadi aneh. Oke, ya. It's a wildcat strike. Iya, sesudahnya oke, kita lihat if a strike bla 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 koma. Nah, ini kan bentuk apa nih? Conjunction ya. Conjunction di depan. Nah, ingat apa namanya? Pola kalau conjunction di depan berarti conjunction subject verb koma subject verb ya kan, itu polanya kan. Jadi ini conjunction udah ada subject verb di sini, ini conjunction subject verb koma. Ini ada koma di sini. Koma, maka sesudahnya subject verb gitu. Sementara it's adalah bentuk posesif. Mana subject verbnya? Ya udah ini aja kita jadikan subject verb, it is gitu ya. Jadi conjunction subject verb koma subject verb. Ya, jawabannya yang di it's, harusnya it is karena it's itu bentuk posesif. Is kudunya yes. Iya, kalau it's doang itu beda ya. Kalau it's aja kayak gini kan tadi dia hanya it's aja. Hanya it's. Kecuali kalau ada koma di atas ya. Kalau ada koma di atas gini it koma apostrof ya. Kalau ada apostrof di atas maka dia bermakna it is, bisa jadi gitu. Tapi ini kan it's aja, dia posesif. Gak bisa. Ya. It is yes. Harusnya it is ya. Oke, number 9. Lanjut number 9. Masih kelihatan ya number 9 ya? Oke, coba number 9. Oke, coba dibaca dulu, difahami apa yang salah. Number 9. Number 9 D. Oke, D. Semuanya D. Artinya apa, Miss? It's itu posesif kepemilikan. Kepemilikan untuk benda. Misalnya it's house gitu. Harus kompak semua adjective insufficient. Kompak sama apa? Snapping turtles are easily recognized because of the large head, the long tail, and the shell that seems insufficiently to protect the body. Oke, ya boleh. Jadi ada yang melihat ini dari segi parallel structure. Boleh. Ada juga mungkin yang melihatnya dari segi ini seems apa? Linking verb, ya kan? Sesudah linking verb harusnya adjective. Gitu. Boleh ada yang melihat tadi kayak si N, dia melihatnya dari segi parallel structure ya. Because of the large head,
the long tail and the shell that seems insufficient. Jadi dia harus paralel sama large sama long gitu ya. Oke, boleh. Ya. Jadi tapi mudahnya ini ada seems nih. Seems ini kan linking verb, right? Seems adalah linking verb. Maka sesudahnya harus adjective which is insufficient gitu. Nggak perlu ly. Ya, that seems insufficient to protect the body. Oke, satu lagi terakhir. Nah, ya mis aku pakai ilmu gitu. Iya, boleh juga N. Banyak cara menuju Roma kan. Banyak cara untuk menjawab soal structure gitu. Yang mana sih? D, oke, D. Apa itu likened? Liken disukai. Liken atau link? The long string of genes making up a chromosome have been likened to us. Oh, have been likened. Oh, bukan disukai, sorry. Dia seperti menyerupai. Sorry, dia artinya di sini menyerupai. Have been likened. Telah diserupai itu sama gitu. Liken juga artinya bisa seperti kan, like. Yang salah adalah gimana? Oh, ada yang jawab D, link. Ada yang jawab B. Sorry, I'm late. Aji, we're about to end the live, Aji, soon. D. Okay, let's check ya. The long string of genes, ngeblur lagi dia. Nah, the long string of genes ini subjeknya. The long strings. The long string ini adalah subjek. Oke? Of genes. Genes ini kan object of preposition of. Ya, jadi subjeknya adalah the long string. Jadi the long string of genes making up a chromosome. Making up ini bukan verb ya. Making up ini adalah apa? Adjective. Adalah kata sifat yang memodify the long string gitu. Jadi the long stringnya bersifat apa? Bersifat making up chromosome gitu. Berarti kita belum ketemu verb nih. Belum ketemu verb untuk si subject the long string. Maka verbnya yang mana? Verbnya have. Have ini adalah verbnya. Coba lihat, sesuai nggak subjek sama verbnya? Subjeknya the long string. Is it singular or plural? Must be has. Ya, the long string ini singular, tunggal. Maka verbnya juga harus tunggal. Ya, jadi have yang salah. Have harusnya has. Has been likened to a string. Ini udah benar. Ini bentuk verb 3 kan, ini been. Ada has been likened. Liken ini adalah verb 3. Bentuk pasif dia. Making up a chromosome has been likened to a string of pearls. Ya, jadi dia diserupai, mirip gitu. Has been likened to a string of pearls. Miss dari taruh YouTube nggak mau rewind yang live? Ya, oke. I will. Miss belum sempat. Oke ya, I will post all the live stream recording to my YouTube channel later. Oke, jadi kalian bisa cek lagi. Nama YouTube-nya apa, Miss? Later I will I will attach probably ya the link of my YouTube on my bio. Alright? Oke, Miss, makasih. I need to work. Thank you. Oke, Ika, selamat bekerja ya. Makasih, Miss, sama-sama, teman-teman. Thank you, Miss. You're welcome, Dian. Thanks for today, Miss. You're welcome, Kika. You're welcome, everyone. Thank you, Putu. Thank you. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Caesar. Jam berapa lagi live-nya? Tomorrow ya. Tomorrow at around 8. Kayak tadi lah. Sekitar jam 8-an. Atau
Jam 8 kurang, jam 8 lewat gitu. Thank you Miss, you're welcome. Oke. Ya, you're welcome everyone. Yes, sama-sama Arsen. Lanjut Miss nomor 11. Nggak ada nomor 11. Udah istirahat dulu ya, kita Arsen ya. Arsen, Ara. Istirahat dulu ya, Ra. Besok kita lanjut lagi. Berarti, nah, kita ini udah selesai sampai skill 25 loh. Jadi di buku ini, di buku Longman Introductory ini, skill 25 itu adalah skill terakhir di structure. Nah, mungkin besok kita mau bahas soal-soal post-test. Oke? Ada soal-soal post-test nih. Nah, nih, TOEFL post-test. Jadi kita bahas soal ini ya, gimana? Setuju nggak? Jadi besok kita fokus ke membahas soal-soal karena kita udah pelajari semua skill dari skill 1 sampai skill 25. Nah, jadi semua skill itu bakal diujikan di post test. Oke, besok kita bahas TOEFL post test ya. Oke, setuju? Apa BF? BF apa? Breakfast ya? Breakfast. Atau boyfriend? Thank you, Miss. Iya, sama-sama. Oke. Aku suka banget grammar, tapi bingung kalau ikut TOEFL buat apa. Loh, kok bingung? TOEFL itu berguna banget loh. Nanti kalau misalnya mau masuk kerja, mau daftar CPNS, mau misalnya mau masuk S2, biasanya kan dia minta tuh TOEFL, tergantung sih permintaannya. Kalau masih di ruang lingkup dalam negeri ya, masih di ruang lingkup dalam negeri pasti mintanya masih TOEFL. Kalau udah luar negeri dia udah minta IELTS biasanya. Breakfast Miss ya. Oke, makasih Ara, udah kok. I have had my breakfast before I did my live stream anyway. Thank you. Oke, besok kita bahas ini ya. Besok kita bahas soal post test ya. Di kampusku TOEFL-nya harus dari kampus dan harus antri sekampus. Oh gitu ya. Iya. Ya supaya kalian nggak keluar-keluar gitu loh. Supaya kalian di situ aja. Jadi uangnya nggak keluar-keluar. Aku pernah daftar TOEFL Kak buat daftar CPNS. Sayangnya aku sekarang IRT loh. Kok sayang sih Kak? Nggak boleh bilang gitu loh. Sayangnya aku IRT. Sayangnya. Apa maksud kata sayangnya itu? Sayangnya aku IRT. Enggak loh, jadi IRT itu nggak sayangnya loh. It's a good option anyway. Listening TOEFL susah banget Miss. Ya oke. Setuju nggak kalau misalnya sesudah kita bahas soal post test ini kita ke listening? Setuju nggak? Kita bahas listening. Iya, jam 8 besok. Jam 8 lewat, berarti di sana jam 9. Oh, tadi ada yang di Indonesia Timur ya. Berarti katanya ya setuju. Oke, kita ke listening ya. Setelah bahas proses kita ke listening. Setelah selesai listening kita ke buku yang TOEFL merah. Buku Longman yang merah ya. Karena ini buku Longman yang hijau. Jadi buku Longman itu ada 3 guys. Ada Longman hijau, Longman merah, Longman biru. Jadi itu tingkat kesulitannya lumayan bertahap gitu. Jadi kalau Longman yang hijau ini memang yang introductory-nya. Introductory itu memang kayak masih seputaran pengenalan akan TOEFL masih. Makanya skillnya nggak terlalu banyak. Nanti baru masuk ke yang merah, baru yang ke yang biru gitu. Oke, habis TOEFL kita ke listening ya. Abis yang ini maksudnya, abis kita selesai bahas post test, soal-soal post test besok. Jadi ada post test ini ada 40 soal. Kalau kita bisa selesaikan 40 soal dalam 1 kali live session, ya udah berarti next live-nya kita masuk ke listening ya. Tergantung, kita nggak usah buru-buru lah. Jadi kalau misalnya post testnya nggak selesai dalam 1 live session, ya kita sambung lagi. Dapat PDF bukunya dari mana, Miss? Nah, jadi yang udah join ke fans clubnya Miss yang ini ya, yang udah aktifin Love Orange-nya. So you will get benefit to be in my fans club gitu ya. Jadi kalian bakal dapat benefit for those who have joined my fans club. I will send you this PDF file for free. Okay, but you should just send me your DM. Tapi kalian harus join ke fans club dulu, oke? Jadi yang udah join fans club, yang udah join fans club boleh DM, Miss aku mau PDF filenya yang ini, and then I will send it to you. Oke, nanti Miss kirimin. Ini semua structure nih, structure semua. Dari skill 1 sampai skill 25 ada di sini semua. Di file yang ini. Cara join ini, ini ada nggak? Ada kayak plus gitu nggak sih di sebelah kanan nama saya tuh? Ada join kan? Nah ya, jadi join fans club, yang udah join fans club, boleh nanti I will share you the PDF file. Tapi kalian kirim DM dulu. Oke?
Iya, belum tegar nanti ya. Miss belum attach link YouTube-nya nanti ya. Oke, nanti I will attach my YouTube link there. Oke, thank you so much everyone. Miss Val full name-nya apa sih, Miss? Yarni Valentina Gultom. Jadi Val itu I took that actually from my middle name ya. My middle name is Valentina. So Val is actually the short form of Valentina. Udah join Miss? Oke, ndah. Send DM. Ya, yang udah join fans club, kalian boleh DM Miss, aku mau filenya, and then I will send it to you. Okay, so it's the benefit. So it's the benefit of joining my fan club. Rosia. Itu Valentino. Arah. Udah. Okay. That's gonna be all for today everyone. I think that's enough ya. And then tomorrow kita bahas ini deh, bahas soal-soal post test ini. Ya, there will be 40 questions. Jadi ini semua udah mencakup semua skill yang udah kita pelajari dari skill 1 sampai skill 25. Miss, bisa tidak tiap live di record dan di-upload lagi di YouTube? Ya, oke. I will do. Karena udah banyak banget yang minta Miss upload ke YouTube ya. Missnya belum sempat. Ya, oke. I will do, guys. Thank you so much for your suggestion and your recommendation. I will do that later. Oke, jadi nanti Miss bikin dulu YouTube channelnya. Actually, I already have YouTube channel. Miss udah punya, tapi kayaknya udah penuh dengan sarang lebah. Sarang apa sih? Sarang laba-laba, kok lebah? Ya, sarang lebah juga lah ya, sarang laba-laba, karena saking nggak pernah dihuni lagi itu YouTube channelnya. Ya udah nanti difungsikan lagi deh, diaktifin lagi. Jadi semua live recordingnya I will upload it into my YouTube channel. Oke, Dar, nanti Miss kirim. Makasih Miss, sama-sama, double bubble. Okay, I think that's gonna be all for this morning everyone. Thank you so much for your participation on my live streaming. I'm so happy to have you all on my live stream. Kalian tuh keren-keren banget, semangat belajarnya. Oh my god, patut diacungi jempol semua. Ya, salute to all of you. Like keren gitu semangat belajarnya. Jadi kalian semangat terus belajarnya ya. Jadi Miss juga semangat ngajarnya. Alright. Terus kita ketemu lagi besok. And yeah, I think that's all. I wish you all have a really nice day today. Bye-bye. Besok pagi aku TOEFL Miss. Good luck ya.